Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan ukuran numerik. Perkenalkan nama saya Muhammad Yovega Saputra. Perkenalkan nama saya Kadek Wulan Widita Gayatri. Perkenalkan nama saya Krisna Apsarahita. Perkenalkan saya Kuzaima Inaya Farhan. Dan saya Tiza Arianti Putri. Yang pertama, saya izin menjelaskan tentang karakteristik MEON. Yang pertama, rata-rata aritmatika adalah ukuran lokasi yang paling banyak digunakan. Rata-rata aritmatika sendiri itu membutuhkan skala interval. Karakteristik utamanya ialah yang pertama, semua nilai digunakan. Yang kedua, itu adalah hal yang unik. Yang ketiga, jumlah deviasi dari sebuah rata-rata adalah 0 dan dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dan membaginya dengan jumlah nilai. Rata-rata populasi. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata populasi adalah jumlah semua nilai populasi dibagi dengan jumlah total nilai populasi. Nah, ini ada rumus rata-rata populasi. Next, sampel MEON. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata sampel adalah jumlah semua nilai sampel dibagi dengan banyaknya nilai sampel. Di sini ada rumus mengenai sampel MEON. Next, rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dari sekumpulan angka X1, X2 hingga Xn dengan bobot yang bersesuaian W1, W2 hingga Wn itu dihitung dari rumus berikut. Ini ada rumus mengenai rata-rata tertimbang. Next, median. Median adalah titik tengah nilai setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang pertama, jumlah nilai di atas median sama dengan jumlah nilai di bawahnya dalam susunan data. Dan untuk sekumpulan nilai yang genap, median itu akan menjadi rata-rata aritmatika dari dua angka tengah tersebut. Yang terakhir adalah properti median. Ada median unik untuk setiap set data. Hal ini tuh tidak terpengaruh oleh nilai yang sangat besar atau kecil, dan karena itu merupakan ukuran kecenderungan sentral yang berharga ketika nilai-nilai tersebut muncul. Kemudian dapat dihitung untuk data tingkat rasio, tingkat interval, dan juga tingkat ordinal, dan dapat dihitung untuk distribusi frekuensi terbuka jika median tidak terletak dalam kelas. Baik, selanjutnya ada modus. Di sini modus adalah nilai yang paling sering muncul di suatu data. Next. Di sini ada rata-rata median modus menggunakan Excel. Nah, di tabel 2.4 ini di bab 2 menunjukkan harga 80 kendaraan yang terjual pada bulan lalu di Wither Autoplex di Raytown, Missouri. Lalu untuk menentukan harga jual rata-rata dan mediannya, kita menggunakan median untuk melaporkan untuk melaporkan hasil rata-rata dari data tersebut. Next. Lalu ada di sini ada contoh menghitung rata-rata median dan modus menggunakan Excel. Next. Di sini ada posisi relatif rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, gambar ini menjelaskan bagaimana posisi relatif, mean atau rata-rata, median, dan modus berubah tergantung pada bentuk distribusi data. Yang pertama ada zero skewness atau disebut distribusi simetris, yang dimana mean sama dengan median sama dengan modus. Distribusi data berbentuk simetris seperti distribusi normal. Contohnya, tinggi badan populasi dewasa yang terdistribusi normal. Yang kedua ada positif skewness, yang
bisa diartikan distribusi condong ke kanan, yang dimana modus lebih kecil daripada median, dan median lebih kecil daripada mean. Lalu, data ini memiliki ekor panjang ke kanan, dalam artian nilai lebih ekstrim tinggi. Lalu contohnya ada pendapatan masyarakat di mana sebagian kecil orang memiliki penghasilan sangat tinggi. Lalu yang ketiga, ada negative skewness atau yang biasa disebut distribusi condong ke kiri. Di sini mean lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada modus. Data ini memiliki ekor panjang ke kiri atau nilai ekstrim rendah. Contohnya usia pensiun dini, di mana sebagian kecil orang pensiun jauh lebih awal. Next. Lalu untuk rata-rata geometrik, rata-rata geometrik biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata pertumbuhan, seperti persentase kenaikan harga, suku bunga, atau pertumbuhan populasi. Rumusnya adalah akar ke N dari hasil perkalian semua data yang ada. Next. Nah, untuk contohnya, misalkan Anda menerima kenaikan gaji 5% tahun ini dan kenaikan 15% tahun depan. Rata-rata persentase kenaikan tahunan adalah 9,886, bukan 10,0. Mengapa bisa demikian? Dengan menggunakan rata-rata geometrik, hasilnya adalah 10,986%, bukan 10%. Ini menunjukkan pentingnya rata-rata geometrik untuk menghitung pertumbuhan berurutan. Next. Dispersi. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Dispersi memberikan gambaran seberapa jauh data menyebar dari nilai pusat atau rata-ratanya. Dengan memahami sebaran data, kita bisa lebih tepat dalam membuat keputusan dan memahami variasi yang terjadi di dalam data. Next. Di sini kita bisa lihat contoh grafik dispersi. Di grafik sebelah kiri memperlihatkan data yang menyebar dengan pola tertentu, sedangkan di grafik kanan menampilkan visualisasi lain dari sebaran data yang sama. Keduanya memperlihatkan bagaimana data bisa terlihat berbeda tergantung cara kita menampilkannya. Next. Ukuran penyebaran. Untuk ukuran sebaran data, kita menggunakan beberapa penyebaran. Di antaranya adalah range, yaitu selisih antara nilai terbesar dan kecil. Mean deviation, yaitu rata-rata penyimpangan nilai dari rata-rata. Variance dan standard deviation, yaitu ukuran yang menggambarkan keragaman data. Next. Ukuran dispersi. Rumus-rumus ini adalah cara matematis untuk menghitung ukuran penyebaran. Jangkauan dihitung dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Deviasi mean adalah rata-rata selisih mutlak data terhadap mean. Dan variance adalah rata-rata kuadrat selisih data dengan mean. Dan yang terakhir, standard deviation adalah akar kuadrat dari variance. Next. Ayo. Contoh rentang. Di slide ini ada contoh sederhana menghitung rentang. Data penjualan cappuccino di Starbucks selama 5 hari berturut yaitu 20, 40, 50, 60, dan 80. Rentang dihitung dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadi 80 dikurangi 20 hasilnya 60. Artinya selisih penjualan cappuccino terbanyak sedikit selama 5 hari itu adalah 60 rentang. Ini menunjukkan variasi paling dasar dari suatu data. Next. Deviasi rata-rata lebih detail karena mempertimbangkan semua data. Caranya, setiap nilai dikurangi dengan rata-rata, lalu diambil nilai mutlaknya, dan dihitung rata-ratanya lagi. Dari data yang sama, deviasi rata-ratanya adalah 16. Artinya rata-rata penyimpangan tiap hari dari nilai tengah adalah 16 up. Jadi kita bisa lihat seberapa jauh nilai-nilai harian itu dari rata-rata. Next. Contoh varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi ini lebih sering dipakai karena lebih kuat secara matematis. Contohnya di data kutipan lalu lintas 38, 26, 13, 41, dan 22. Dari perhitungan rata-ratanya 28. Selanjutnya tiap data dikurangi rata-rata dikuadratkan lalu dijumlahkan hasilnya varian sama dengan 106,8.
Kalau diakarkan, kita dapat standar deviasi. Standar deviasi ini intinya menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya dalam satuan aslinya. Next. Di sini ada contoh perhitungan varians tapi untuk data sampel. Data upah per jam karyawan paruh waktu 12, 20, 16, 18, dan 19. Hasil akhirnya variansinya 10. Bedanya dengan varians populasi tadi adalah kita bagi dengan N dikurang 1. Bukan N karena ini data sampel. Jadi varian sampel memberikan gambaran penyebaran data meskipun kita cuma punya sebagian data bukan seluruh populasi. Next. Teorema Chebyshev menjelaskan bahwa untuk data apapun bentuk distribusinya, ada aturan umum tentang beberapa persen data yang berada di dalam beberapa kali standar deviasi dari rata-rata. Misalnya kalau K sama dengan 3, berarti minimal 89% data pasti ada di dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Jadi meskipun distribusinya nggak normal, aturan ini tetap berlaku. Contoh ini dipakai K sama dengan 3,5 sehingga hasilnya 92%. Next. Jika datanya berbentuk distribusi normal atau menyerupai lonceng, kita bisa pakai aturan empiris. Aturannya sederhana, sekitar 68% data ada dalam satu standar deviasi dari rata-rata. 95% ada dalam 2 standar deviasi, dan hampir semua yaitu 99,7% ada dalam 3 standar deviasi. Jadi aturan empiris ini sangat membantu cepat memahami pola penyebaran data harus menghitung satu persatu. Lanjut. Rata-rata aritmatika data kelompok. Di sini adalah rumus dari rata-rata aritmatika data kelompok. Di sini ada X bar merupakan sebutan untuk rata-rata sampel, M adalah titik tengah setiap JKJ, F adalah frekuensi di setiap kelas, M adalah frekuensi di setiap kelas dikalikan titik tengah kelas. Kemudian sigma Fn adalah jumlah dari produk-produk ini, dan terakhir N adalah jumlah total frekuensi. Selanjutnya, di sini ada contoh rata-rata aritmatika data kelompok. Di bab 2, kita telah membangun distribusi frekuensi untuk harga jual kendaraan. Informasi tersebut diulang di bawah ini. Tentukan rata-rata aritmatika harga jual kendaraan. Nah, di sini ada gambar dari rata-rata aritmatika harga jual kendaraan. Lanjut. Nah, di sini juga ada contoh rata-rata aritmatika data kelompok. Lanjut. Ini adalah simpangan baku data kelompok dengan bentuk seperti ini. S adalah simbol untuk deviasi standar sampel, M adalah titik tengah kelas, F adalah frekuensi kelas, kemudian N per X adalah jumlah pengamatan dalam sampel, merupakan sebutan untuk rata-rata sampel. Selanjutnya, nah sekarang contoh simpangan baku data kelompok. Ini distribusi frekuensi untuk data Whitner complex yang digunakan sebelumnya. Itu deviasi standar harga jual kendaraan. Berikut ini adalah gambar dari perhitungan deviasi standar harga jual sebuah kendaraan. Selanjutnya, Terima kasih teman-teman telah memperhatikan presentasi kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.